on the second one, just like that. And then just say okay. And then don't forget we set the Dragon Punch to the special button. Tujuh 17 tahun. Tinggal alat yang benar. Hari pertama, Bu. Iya, Pak. Lan 12. Bu. Permata khatulistiwa, sungguh biru langit dan lautnya, indah menawan lembayung senja, menenteramkan hati. Negeri yang subur dan hijau, bagai cerut di antara samudra, simfoni alam permai indah berseri, mengalun bak melodi indah di hati. Indonesia selalu di hatiku, limpahkan rahmat-Mu Tuhan, jadikanlah kesayangan hati-Mu Indonesia di hatiku. Negeri yang subur dan hijau, bagai jamrut di antara samudra, simfoni alam permai indah berseri, mengalun bak melodi indah di hati. Di hatiku, limpahkan rahmat-Mu Tuhan, jadikanlah kesayangan hati-Mu Indonesia di hatiku. Hatiku, limpahkan rahmat-Mu Tuhan, jadikanlah kesayangan hati-Mu Indonesia di hatiku.
Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu yang saya kasihi demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Indonesia ada di hatiku. Merdeka. Ya. Bapak Ibu, program Bible Study saya adakan setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Waktu 10 waktu Indonesia bagian Barat dan juga setiap hari Minggu jam 7 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, program Bible Study ini saya adakan semata-mata untuk kita lebih kenal firman Tuhan kita dan kita kenal Alkitab kita lebih dalam. Bapak Ibu ya, daripada kita membahas Al-Quran, kitab suci orang lain, kita bahas Alkitab kita saja dan fokus pada pembelajaran kita. Mari Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran kita ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Haleluya. Bapak, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu Tuhan, Kau sungguh baik, sangat baik. Di hari kemerdekaan ini, kami memanjatkan puji syukur hanya bagimu. Tuhan yang tolong kami, Tuhan yang tolong bangsa kami. Dan saat ini kami akan mempelajari kitab Mika. Tolong kami Tuhan, buat kami mengerti tentang firman-Mu. Dan terjemahkanlah firman Tuhan ini bagi kami, berbicaralah kepada kami pesan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, karena hamba tahu di luar Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, mari kita banyak berdoa untuk bangsa dan negara kita ya. Kita nikmati satu lagu kembali, karena ini tentang kemerdekaan. Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya, ini juga kami umatmu. Sebentar ya. Pulihkan negeri kami Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kami ingin mengingat bangsa kami. Kami ingin membawa bangsa kami ke hadapan Tuhan. Tolong bangsa kami Tuhan. Lindungi bangsa kami Tuhan. Bawa bangsa kami semakin dekat kepadamu. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa. Hai, good day. Mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, ampunilah. Oleh Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, ampunilah.
dan pulihkan kembali negeri kami. Dan pulihkan kembali negeri kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa untuk pemulihan bagi bangsa dan negara kami ya, Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu kita buka di dalam kitab Mika, gitu ya, tentang kitab Mika. Cukup menarik tentang kitab Mika untuk kita bisa pelajari. Bapak Ibu kita buka di dalam kitab Mika pasal yang pertama. Demikianlah firman Tuhan. Firman Tuhan yang datang kepada Mikha, ya, orang Moresyet. Pada zaman Yotam, Ahaz, dan Hizkia. Jadi 3 raja Bapak Ibu, Yotam, Ahaz, dan Hizkia. Raja-raja Yehuda, yakni berkenaan dengan yang dilihatnya tentang Samaria dan Yerusalem. Pemberitahuannya tentang apa Bapak Ibu? Tentang hukuman atas Samaria. Bapak Ibu, baru-baru ini terjadi di Flores sebuah gempa yang luar biasa, 7,4 skala Richter gitu ya. Dan ada seorang pemuda dikatakan, aku ini Mikael, aku bukan Gabriel. Kalau kau mau selamat, pergi dari sini. Tidak lama kemudian, gempa itu terjadi, Bapak Ibu. Tidak lama kemudian. Ya, percaya tidak percaya bahwa itu terjadi. Ya, ada sebuah pemberitahuan hukuman atas Samaria. Ya, demikian juga ada pemberitahuan sebelum Flores itu mengalami gempa. Gitu. Dengarlah hai bangsa-bangsa sekalian, perhatikanlah hai bumi serta isinya. Bapak Ibu perhatikan ya. Nabi Mika itu tidak hanya fokus kepada Samaria, tapi berfokus kepada bangsa-bangsa sekalian. Perhatikanlah hai bumi serta isinya. Ya, perhatikanlah hai bumi serta isinya. Jadi Bapak Ibu, Allah pencipta langit dan bumi itu Allahnya Israel. Ya, bukan Allah negeri Mekah. Perhatikanlah hai bumi serta isinya, biarlah Tuhan Allah menjadi saksi terhadap kamu, yakni Tuhan dari bait-Nya yang kudus. Sebab sesungguhnya Tuhan keluar dari tempatnya dan turun berjejak di atas bukit-bukit bumi. Lululah gunung-gunung di bawah kakinya dan lembah-lembah terbelah seperti lilin di dalam api, seperti air tercurah di penurunan. Semuanya itu terjadi karena pelanggaran Yakub. Ya, jadi seluruh bumi disuruh lihat. Bangsa-bangsa disuruh lihat. Atas apa? Karena pelanggarannya Yakub. Yakub itu siapa? Israel, bangsa umat pilihan Tuhan. Dan karena dosa kaum Israel, pelanggaran Yakub itu apa? Bukankah itu Samaria? Dosa kaum Yehuda itu apa? Bukankah itu Yerusalem? Bapak Ibu, bangsa-bangsa disuruh memperhatikan kepada siapa? Israel. Ya, sampai detik ini Bapak Ibu, Israel selalu menjadi sorotan. Timur Tengah itu selalu berbicaranya Israel. Salah satunya ada di sana. Ya, sebab itu aku akan membuat Samaria menjadi timbunan puing di padang menjadi tempat penanaman pohon anggur. Aku akan menggulingkan batu-batunya ke dalam lembah dan akan menyingkapkan dasar-dasarnya. Segala patungnya akan diremukkan tuh. Patung-patung sesembahannya akan diremukkan dan segala upah sundalnya akan dibakar dan segala berhalanya akan kuhancurkan. Jadi Bapak Ibu gini ya, persinahan rohani itu pasti akan berdampak ke persinahan jasmani.
Ya, kenapa Tuhan mengatakan bahwa Israel umat Tuhan itu bersundal? Karena mengganti penyembahan dari Allah Abraham, Ishak dan Yakub kepada Allah-Allah asing. Banyak Bapak Ibu patungnya. Ya, Baal, Molok, Dagon, ya, banyak sekali. Dan ini ilah-ilah bangsa-bangsa yang ada sekelilingnya Israel. Bangsa Filistin, bangsa Kanaan yang punya Allah-Allah sendiri. Ya, yang diberikan tentang apa? Kekayaan. Orang Israel secara kekayaan makmur, tetapi rohaninya rapuh. Didapatkan dari apa? Hasil persugihan. Ya, hasil pesugihan. Pendoa syafaat pun bisa disuruh mandi kembang mau. Tiba-tiba closing yang namanya closingan doa, closingan properti 2 unit. Dapat apa? Dapat duit. Ya, Bapak Ibu. Nah, ini kondisinya Israel. Ya, kitab Mika adalah panggilan untuk kembali kepada nilai dasar iman, keadilan, kasih, dan kerendahan hati. Bapak Ibu, betapa pentingnya kata keadilan. Bapak Ibu tahu Pancasila kan? 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebuah kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari 5 pasal ini, berapa kali diucapkan kata adil? 2 kali. Ya. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau kamu suka pesugihan, kalau kamu suka nyembah berhala, tidak mungkin ada kata adil di sana. Kenapa bangsa kita ini sulit sekali untuk adil? Pejabat-pejabatnya untuk naik pejabat itu ke Gunung Kemuskus. Ritual. Ya, minta sama setan untuk bisa dapat apa jabatan. Akhirnya setan itu dikatakan jin itu kan juga salah satu ciptaan Tuhan. Kita boleh kok minta kekayaan sama jin. Bangsa ini tidak akan pernah bisa mengalami keadilan kalau elit-elit pemimpinnya, raja-rajanya, pejabat-pejabatnya suka masuk ke ranah pesugihan. Ini yang dialami sama siapa? Bangsa Israel. Bangsa Israel terlalu banyak patung untuk disembah. Bapak Ibu. Segala patungnya akan diremukkan, segala upah sundalnya akan dibakar. Kalau roh kita sudah menyembah yang namanya okultisme, Satan, Baal Sebul, ya Baal, untuk iming-iming dapat yang namanya cien, hanya uang kekayaan, hanya orang suka uang, itu ya. Itu bersundal ya. Nggak boleh ya anak Tuhan masih pakai yang namanya patung kucing-kucingan kayak begitu. Nggak akan pernah bisa adil Bapak Ibu. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kata adil nggak mungkin tercapai. Kalau pemimpin-pemimpinnya, kalau raja-rajanya masih suka bersundal dengan yang namanya pesugihan. Bapak Ibu. Ya, pasti akan kuhancurkan sebab dari upah sundal dikumpulkan semuanya itu dan akan kembali menjadi upah sundal. Saya mau tanya Bapak Ibu. Rahasia umum katanya. Berapa banyak pejabat kita naik jadi pejabat itu pakai pesugihan? Nyari siapa? Nyi Nyonyok Kidul. Nyi Roro Kidul. Nyari siapa? Ke Gunung Kemuskus. Ya, rakyatlah yang jadi tumbal. Kalau rajanya, ya, kalau pemimpinnya masih pesugihan, yang jadi tumbal siapa? Rakyatnya. Kamu kaya, duitnya banyak, tumbalnya apa? Ketidakadilan. Ini yang terjadi. Makanya kitab Mika berkata ini adalah panggilan untuk kembali ke dasar iman. Dasar imannya itu apa? Keadilan, kasih, kerendahan hati.
Gitu. Nah, makanya Bapak Ibu, mau kunci keadilan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka kau bisa berkata adil. Ya, sekalipun itu relatif ukuran keadilan itu. Ya, Bapak Ibu. Nubuat tentang mesianik di Mika pasal yang kelima ayat yang kedua digenapi dalam kelahiran Yesus di Bethlehem. Jadi Bapak Ibu, nabi-nabi selalu menubuatkan tentang Yesus. Tidak pernah nabi-nabi menubuatkan tentang nabi terakhir itu, tidak pernah Bapak Ibu. Ya, jadi Alkitab kita tidak pernah menubuatkan setelah Yesus Kristus akan muncul nabi paling terakhir, itu tidak ada. Ya, sepanjang sejarah nabi tidak ada. Ya, karena inilah aku hendak berkeluh kesah dan meratap, hendak berjalan dengan tidak berkasut dan telanjang, hendak melolong seperti serigala dan meraung seperti burung unta, sebab lukanya tidak dapat sembuh, sudah menjalar ke Yehuda, sudah sampai ke pintu gerbang bangsaku, ke Yerusalem. Yerusalem yang harusnya kita menyembah Elohim, yang harus kita menyembah Adonai, tetapi diganti dengan penyembahan kepada siapa? Baal. Ya. Di Gad janganlah sampaikan berita, janganlah sekali-kali menangis. Baiklah gulingkan dirimu dalam debu di Bet-le-Afra. Berkemaslah hai penduduk Safir dengan telanjang dan malu, tidak berani keluar penduduk Saanan. Ratapan Bet-Haesel menghalangi engkau untuk tetap berdiri. Dengan bimbang penduduk Marot berharap akan kebaikan, sebab malapetaka turun daripada Tuhan sampai ke pintu gerbang Yerusalem. Ya, Bapak Ibu, saya kasih tahu begini ya. Kalau Israel itu kembali kepada Allah Abraham, Ishak dan Yakub, mereka tidak pernah kalah perang. Tetapi kalau mereka berbalik daripada Tuhan, malapetaka itu pasti ada. Ya, kehancuran itu pasti ada. Semua itu dilakukan karena apa? Membelakangi firman Tuhan. Ya. Oh, sorry, ini kok sudah sampai kesimpulan. Kita mulai dari kitab Mika, Bapak Ibu. Ya. Kitab Mika juga dikatakan sebagai nabi-nabi kecil di Perjanjian Lama, dilihat dari yang namanya jumlah pasalnya. Ya, jumlah pasalnya sedikit dikatakan nabi kecil. Kitab Mika berbicara tentang apa? Suara kenabian bagi keadilan, belas kasihan, dan kerendahan hati di hadapan Allah. Ya, belas kasihan, rendah hati, adil. Gitu. Bapak Ibu, bagaimana Salomo bisa memimpin bangsanya dengan adil pada saat dia terima hikmat daripada Tuhan? Tetapi kalau bangsa kita, pemimpinnya boti, ya, nyembahnya harta dan duit, ya, kekayaan dari atas sampai ke bawah, mengalir ke bawah, endasmu. Waduh, kamu tidak akan pernah terima yang namanya keadilan. Tidak akan pernah terima. Belas kasihan tidak ada. Nah, Bapak Ibu, latar belakang daripada kitab Mika ini adalah kitab Mika ditulis pada abad ke-8 sebelum Masehi dalam konteks sejarah yang penuh tekanan dan gejolak besar di tanah Israel dan Yehuda. Ya, ini latar belakangnya. Periode penulisan sekitar 735 sampai 700 sebelum Masehi, masa pemerintahan Yotam, Ahaz, dan Hizkia, 3 periode. Kitab Mika ayat berapa? Kitab Mika tadi sampai ayat yang ke... Sebentar. Ya, sampai ayat yang ke-12 tadi. Ya, ke-12. Ya, sekarang kita membahas tentang latar belakang dari kitab Mika ini, Bapak Ibu. Ditulis di zaman sekitar 735 sampai 700 sebelum Masehi, masa pemerintahan Yotam, Ahaz, dan Hizkia. Ya, sekarang kita sudah hidup beberapa periode. Ya, kita hidup dari periode apa? Saya hidup di periode apa? Dari Soeharto, ya, B.J. Habibie, Megawati, ya, ya, Soeharto, B.J. Habibie, Megawati, terus siapa lagi? Susilo Bambang Yudhoyono, Jokowi, sama Pak Prabowo. Saya hidup di 6 periode pemerintahan.
Nah, sedangkan kitab Mika ini di 3 periode pemerintahan Yotam, Ahaz, dan Hizkia. Ya, latar belakang daripada kitab Mika ini eranya penuh gejolak, ancaman Raja Asyur, ya, mengancam Israel dan kemerosotan moral bangsa. Ya, moral bangsanya sudah merosot. Karena apa? Kebanyakan pesugihan. Bapak Ibu, kenapa Gunung Kemuskus ritualnya harus ritual seksual? Ya, kayak seperti kompleks pelacuran di sana. Karena untuk makanan daripada jin, ya itu paling enak sama yang namanya lelehan. Air mani, darah haid. Jin-jin itu suka makanannya itu. Dikasih makan dengan model kayak begitu, dia memberikan apa yang kita minta. Salah satunya apa? Kekayaan dan keuangan. Bapak Ibu, ngeri enggak? Ya. Ini era yang penuh gejolak. Kemerosotan moral terjadi. Bapak Ibu semua saya kasih tahu ya. Pemimpin-pemimpin kita di Konoha ini banyak nggak pesugihan? Kira-kira kemerosotan moral di Konoha tambah banyak atau tambah sedikit? Tambah banyak. Tambah banyak. Anak-anak muda yang sudah kena HIV, ya termasuk Rubin Onsu kena HIV, berapa banyak? Meningkat pesat. Ya, salah satunya apa? Aceh. Karena nyembah apa? Nyembah Baal. Suka banyak ritual. Ya, suka pasang susuk di sini, susuk di sini, susuk di sini. Kalau kamu banyak pasang susuk di sana, kamu pribadi pasti suka nipu. Kamu suka menjual tubuhmu. Ya, pasti kamu suka melakukan aktivitas kenajisan dengan apa? Perilaku seksual menyimpang. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Itu pasti. Nggak pakai susuk saja. Perilaku seksualnya sudah menjadi-jadi, apalagi kau tambah pakai susuk. Ya, Bapak Ibu lihat di media sosial, ada seorang wanita pakai yang namanya sarung, sarungnya diangkat, masuk kekuatan, masuk kekuatan. Masuknya kemana? Ya, sorry, ke alat reproduksi wanita. Buat apa coba itu? Ya, kenajisan. Moral itu pasti rusak. Yang di poin yang ketiga, jatuhnya Israel Utara, Samaria ditaklukkan Asyur pada tahun 722 sebelum Masehi. Ketidakadilan sosial, kesenjangan yang tajam antara kaya dan rakyat miskin. Kira-kira di Konoha terjadi enggak ini? Kesenjangan yang begitu tajam antara kaum kaya dan rakyat miskin. Satu yang namanya hakim atau jaksa, rumahnya digeledah, isinya miliaran bahkan triliunan. Rakyatnya rumahnya pakai gedek. Bapak Ibu. Ya. Gimana? Kesenjangan yang tajam antara kaum kaya dan rakyat miskin. Kira-kira di Konoha terjadi enggak? Semakin tajam enggak kesenjangan itu? Kalau semakin itu semakin tajam, berarti fix. Pemimpin-pemimpin kita banyak yang melakukan pesugihan. Banyak yang melakukan ritual-ritual untuk apa? Mendapatkan kekayaan dan jabatan. Fix sudah. Ya, firman Tuhan yang kasih kodenya. Ya, latar belakangnya termasuk ini adalah nabi-nabi kecil, bagian dari kelompok 12 nabi minor dalam perjanjian lama. Ini latar belakang dari kitab Mika. Siapa sang penulisnya? Sang penulisnya adalah Mika, berasal dari Moresiet, kota kecil di Sevela. Nah, kota kecil bisa Tuhan pakai untuk menghasilkan nabi-nabinya. Ya, kota yang tidak terpandang, kota yang dianggap hina, kota yang dianggap sangat kecil, bisa Tuhan kan lahir nabi di sana. Ia adalah nabi yang berpihak kepada rakyat biasa dan suara kaum yang tertindas. Namanya siapa?
Mika. Ya. Apa arti nama Mika, Bapak Ibu? Arti nama Mika adalah siapakah yang seperti Tuhan. Itu arti nama Mika. Ya. Dan banyak wanita menggunakan nama Mika, padahal ini nama untuk cowok. Contohnya Mikaria gitu. Ada Ria di belakangnya, jadilah cewek. Itu, Bapak Ibu. Ini seorang nabi kecil, hidupnya di kota kecil, yang berpihak kepada rakyat biasa dan suara kaum yang tertindas. Asal usulnya daripada Mika adalah dari Moreset, kota kecil di Sevela, barat daya Yehuda. Jadi nabi itu semuanya bisa baca, bisa tulis. Tujuannya apa? Untuk nulis sendiri. Bukan suruh ngafalin. Ya. Saya punya anak buah. Namanya siapa? Namanya Toming Sese gitu ya. Saya ngomong sama teman Toming Sese, awewe, sampai 20.000 kalimat. Bisa nggak Toming Sese menghafalkan awewe, sampai 20.000 kalimat, terus dibukukan kemudian? Gak bisa. Nabi itu yang harus tulis sendiri. Tapi jangan kayak calontong. Aku kan tinggal tulis. Yang baca kan orang lain. Nggak gitu. Semua sejarah para nabi sebagian besar itu ditulis oleh nabi itu sendiri dan tidak dalam bentuk hafalan. Kalau bentuk hafalan, saya yakin banyak yang tidak akurat. Ya, Nabi Mika ini dari kalangan rakyat biasa, bukan imam atau bangsawan, mewakili rakyat jelata. Bapak Ibu, arti daripada Mika ini adalah siapakah yang seperti Tuhan, sebuah pengakuan iman. Ya, hidup dalam zaman apa? Hidup zaman Yesaya, Amos, dan Hosea. Jadi Bapak Ibu, Mika ini bersamaan dengan Yesaya, Amos, dan Hosea. 3 nabi yang lain. Mika ini dari barat dayanya Yehuda. Tuhan angkat nabi-nabinya dari beberapa tempat. Ada Yesaya, ada Amos, ada Hosea di zaman yang sama. Misi utamanya apa? Membela kaum miskin dan mengecam ketidakadilan. Ya, bangsa kita kira-kira adil nggak Bapak Ibu? Adil nggak? Kira-kira adil enggak itu bangsa kita? Kok selama di dunia ini sulit untuk berkata adil? Betul, saya setuju. Ya, makanya butuh yang namanya hikmat Tuhan. Gak gampang Bapak Ibu. Gak gampang loh. Ya, kita lanjut. Kepada siapakah surat ini dan kitab ini ditujukan? Kitab ini ditujukan kepada berbagai kelompok di Israel dan Yehuda, terutama mereka yang berkuasa dan bertanggung jawab secara rohani. Tuh. Kitab Mika ini ditunjukkan kepada elit-elit penguasa dan juga yang bertanggung jawab secara bidang kerohanian seperti imam. Kalau di zaman sekarang ini seperti ustadz-ustadz, kiai, habaib, pendeta, dan sebagainya. Tetapi akan menjadi sesuatu yang mengerikan sekali kalau kita seorang tokoh pemimpin agama mengatakan begini. Jarak surganya kamu umat awam sama pendeta jaraknya 700 tahun. Gimana kamu bisa sampai surga kalau kamu di bumi tidak baik-baikin pendeta, nggak baik-baikin ustadz, nggak baik-baikin habaib? Karena kalau untuk masuk surga harus lewat yang namanya pendeta, ustadz, habaib. Jaraknya 700 tahun. Bapak Ibu tahu dari mana jaraknya kita 700 tahun? Dapat cerita dari mana itu? Ya, Bapak Ibu, saya sampaikan kebenarannya. Kerajaan surga tidak ada jarak 700 tahun itu tidak ada. Kamu mau presiden, kamu mau tokoh agama, maupun cuma ibu rumah tangga, ataupun seorang office boy, di mata Tuhan kamu tuh sama. Ya, jangan merasa jabatan kamu di bumi mentereng sebagai tokoh rohaniawan, kamu bisa mengklaim bahwa umat biasa, ibu rumah tangga biasa, jemaat awam biasa, itu jaraknya 700 tahun. Gak ada Bapak Ibu. Di mata Tuhan kita tuh semua sama. Kamu mau jabatan apapun kek,
Mau kamu kiai kek, mau kamu pastor kek, maupun kamu paus kek, maupun kamu seorang presiden atau pejabat atau tokoh rohaniawan apapun, di mata Tuhan kamu tetap sama. Karena di mata Tuhan tidak ada yang kita banggakan dari semua yang pernah kita raih di dunia ini. Yang kamu bisa banggakan adalah kalau namamu tercatat di dalam kitab kehidupan anak domba Allah. Kalau yang kamu banggakan adalah karakternya, kamu memiliki karakter ilahi, serupa segambar dengan Tuhan. Kamu punya kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemahan, dan penguasaan diri. Kamu menjadi seorang pejabat yang tidak angkuh. Kamu menjadi seorang pejabat tidak sok-sok mediasi, tetapi ujung-ujungnya timbul masalah baru. Ya, tetapi kamu pejabat yang rendah hati. Pejabat yang tidak arogan, pejabat yang berkenan di mata Tuhan, itu yang bervalue. Bukan jabatanmu yang bervalue. Ya, tetapi kehidupan moralmu sebagai seorang pemimpin, itu yang bervalue. Ya, makanya Bapak Ibu, jangan pernah mau dibodoh-bodohi dengan tokoh-tokoh rohaniawan siapapun. Ya, bahwa pendeta, ustadz, kiai, habib itu posisinya lebih di atas daripada kita yang cuma ibu rumah tangga biasa, daripada kita cuma jemaat awam. Di mata Tuhan itu tidak menentukan apapun. Di mata Tuhan, siapa yang lebih menyenangkan hati Tuhan, siapa yang mendengarkan perkataannya dan melakukannya, itulah saudaraku, itulah ibuku, itulah saudaraku laki-laki dan perempuan. Bukan masalah jabatan. Whatever mau jabatan apapun. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ketemu tokoh-tokoh agama, nggak usah tangannya dicium-cium itu, nggak usah. Kakinya dicium-cium itu, nggak usah. Ya, perlakukan sewajarnya. Hormati sewajarnya. Nggak usah terlalu berlebihan kayak apa gitu loh, kayak ketemu dewa gitu, nggak usah. Kita ini sama kok di mata Tuhan. Tidak ada bedanya. Ya, paham ya Bapak Ibu ya? Justru surat Mika ini ditujukan kepada penguasa dan juga orang yang bertanggung jawab bidang kerohaniawan. Kamu harus bertanggung jawab itu. Apa yang kamu beritakan kepada umat? Apa yang sedang kamu ajarkan kepada umat? Perpuluhankah? Buah sulungkah? Diberkatilah? Apakah hyperkriskah? Sekali selamat tetap selamatkah? Bertobat. Yang harus kamu beritakan adalah ajari mereka hidup takut akan Tuhan. Ajari mereka tentang firman Tuhan dan ajari mereka tentang hatinya Tuhan dalam hidupmu. Ya, buat mereka mengerti bagaimana menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Ajarkan umat itu untuk serupa segambar dengan Allah. Itu bagaimana maksudnya? Dengan apa? Mengajar, menyatakan kesalahan, perbaiki kelakuan dan hidup dalam pertobatan. Ini fungsinya seorang pemimpin rohaniawan. Kamu bertanggung jawab persis itu. Ya, jangan bilang kitab Mika ini hanya ditujukan untuk Israel di zaman lampau. Tetapi ini juga ditujukan bagi kita yang menjadi pengajar-pengajar rohani. Apa yang sedang kau ajarkan? Apakah engkau menjadi hamba Tuhan atau menjadi hamba uang? Apakah kamu menjadi penjilat penguasa atau kamu taat kepada pemimpinan Roh Kudus? Ya. Makanya Bapak Ibu, hamba-hamba Tuhan pun akan mengalami yang namanya penyortiran. Benar enggak kamu melayani Tuhan dengan murni atau kamu hanya untuk menjahit orang-orang kaya untuk membantu dari operasional gerejamu? Hati itu bisa bergeser. Makanya jaga hati tetap lurus di mata Tuhan. Tetap back to Bible. Makanya Bible, Alkitab kita selalu mengajar, menyatakan kesalahan, kita perbaiki kelakuan kita dan hidup dalam pertobatan. Dan semua nabi ini memberikan tentang teguran. Bapak Ibu lebih senang dipuji atau ditegur? Ayo. Lebih senang dipuji atau ditegur? Ya dipujilah. Ya kan? Oh, koko ganteng, keplok. Ya, koko jelek. Wah, nggak enak kan? Kita kan sukanya dipuji. Tetapi firman Tuhan sukanya apa? Mengkoreksi hidupmu karena Tuhan sayang sama kamu. Ya, kita semua ini sukanya dipuji. Boro-boro dikritik. Ya,
Tetapi firman Tuhan, kitab para nabi, selalu pesannya apa? Bertobatlah. Sampai ke Yohanes Pembaptis, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. The kingdom of God itu sudah dekat. Ya, terimalah koreksi dari firman. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ada tertegur dengan firman yang disampaikan ini, yang pertama, saya tidak tahu kalian. Saya tidak punya motivasi untuk nyindir-nyindir kalian. Karena saya tidak kenal kalian, saya tidak kenal gereja kalian. Jadi kalau Bapak Ibu tertegur dari firman Tuhan, ini Tuhan sayang sama kamu. Jangan mutung dong. Wah, Koko ini tahu masalah saya ini ya, pasti nih aku mutung ya. Unfollow Koko, waduh. Jangan mutung dong. Tuhan itu sayang sama kalian. Gitu loh Bapak Ibu. Ini untuk yang penguasa-penguasa ini. Sama yang bertanggung jawab secara rohani nih. Karena saya ini termasuk bidang pengajaran, saya bertanggung jawab. Harus menyampaikan firman Tuhan, tidak boleh keluar dari koridor Alkitab. Kita harus tegak lurus dengan apa yang disampaikan dengan para nabi. Berbicara tentang apa? Bertobat kau. Saya bertobat, kau bertobat. Siapa yang suka masih plototin suaminya? Bertobat. Mata bukan dipakai untuk plototin suami. Muncullah suami-suami takut istri. Siapa yang di rumah bagi teritorial? Suami lantai atas, bawah istri. Nggak boleh sentuh-sentuh barang yang ada di bawah papa. Teritorialnya udah jelas, bertobat. Saya heran loh, suami istri bagi teritorial. Lantai atas suami, lantai bawahnya perempuan, atau kebalikannya. Suami, lantai bawah, atas istri. Bertobat. Ya, bertobat. Bapak Ibu. Ya. Pesan yang pertama ditujukan kepada Samaria, ibu kota Israel Utara yang penuh dengan penyembah berhala. Bapak Ibu, jangan suka pesugihan. Ya, shalom Bunda Gyoklan. Ya, jangan terjerat dengan kekayaan dunia ini. Kenapa kok Samaria ini Israel itu suka pesugihan? Duita, ciena, hanya uanga, we mau uanga. Ya, Bapak Ibu, uang ini juga cukup berbahaya sekali loh. Ya, tiba-tiba ada uang hasil korupsi datang ke gereja, kita berkata apa? Kekayaan orang-orang berdosa diberikan Tuhan sama kita. Loh, padahal itu mau money laundry. Ya. Berapa sekarang kita juga lihat artis-artis punya kekayaan di luar rasional kita. Ternyata duit-duit korupsi titip di artis. Kamu buka ini ya, modalnya dari aku, itu money laundry. Sampailah ke artis. Artisnya buka usaha, nanti setoran. Ya, setoran dari hasil money laundry-nya. Ya, artis-artis diangkat menjadi apa? Pejabat negara. Kenapa? Karena ada asas manfaat. Artisnya punya pembantu rumah tangga, jadi dirutnya BUMN. Ya, supirnya jadi kerja di BUMN. Hidup nasibnya berubah. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ya seorang asisten rumah tangga atau pembantu rumah tangga kerja di Mayora, kerja di Arta Boga Cemerlang, kerja di bank, belum tentu keterima. Kalau kamu lihat dari kurikulum vitae-nya, ya dari kurikulum vitae-nya itu sejarahnya kamu kerja di mana-mana cuma asisten rumah tangga, pembantu rumah tangga ditolak. Tetapi badan usaha milik negara, pembantu rumah tangga itu bisa menjadi pemimpin di sana. Hebat nggak kita? Hebat kali loh. Ya, berdasarkan apa? Koneksi. Hubungan. Koneksi dan hubungan bisa mengalahkan semua studimu pendidikan apapun. Ya, kamu sarjana aja belum tentu kamu lolos dari kualifikasi. Tetapi seorang pembantu rumah tangga bisa kerja di BUMN. Punya jabatan bagus lagi. Kok bisa? Teka-teki. Misteri.
Ya, ibu kota Israel Utara yang penuh dengan penyembahan berhala. Ini surat ini ditujukan kepada Israel. Para penguasa di Israel dan juga yang bertanggung jawab di bidang kerohanian. Yang kedua, ditujukan kepada siapa? Yerusalem, ibu kota Yehuda dengan pemimpin yang korup. Ya, kalau ibu kotanya Israel Utara itu Samaria, ibu kotanya Yehuda itu Yerusalem. Kepemimpinan yang korup. Kira-kira bangsa kita korupnya banyak nggak? Banyak nggak? Banyak tidak? Banyak kali, weh. Luar biasa, weh. Ngeri kali, weh. Korupnya. Ya, para pemimpinnya, penguasa yang menindas dan merampas hak rakyat. Ya, sekarang banyak demo Bapak Ibu. Apa? Merasa pemerintah itu merampas hak rakyat. Kamu kerja online, dicek. Pajak. Hai, ya, pajak. Kau kena pajak rumah, kau kena pajak motor, kau kena pajak mobil. Tanah kau punya pajak, kami kenakan semua kena pajak. Kamu pergi ke restoran makan di sana pajak. Ya, buka usaha pajak. Ya, kalau ada anak kamu di sekolah ke luar negeri, berarti kamu nggak bayar pajak. Hanya harus kau bayar pajak karena kita butuh duit siwana ya. Gitu. Luar biasa nggak Bapak Ibu? Di cross check begitu detail. Jualan online harus kena pajak. Penghasilannya kena pajak. Pokoknya harus pajakin semuanya. Nanti kalau pendeta pun bisa kena pajak. Waduh, repot. repot. Gitu. Makanya Bapak Ibu, kita harus banyak doa buat negara kita tuh, betul Bapak Ibu. Betul. Ya, saya punya, NPWP punya. Nah, tetapi para pemimpin, para penguasa yang menindas dan merakyat hak rakyat. Ya, gaji DPR naik. Tunjangannya naik, pokoknya take home pay, ya 1 bulan 100 juta per kepala. Kira-kira berapa orang yang ada di anggota DPR itu? Di DPR, BPK, MPR. Berapa orang itu? Kalikan dah 100 juta. Berapa uang negara udah keambil? Hebat nggak? Hebat. Kesenjangannya tinggi. Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sekarang merasakan penguasa tuh menindas rakyat nggak kita ini? Kita merasa ditindas nggak? Banyak pro dan kontra di kajian Aceh kemarin. Saya miris, saya menyayangkan daripada lambang Garuda Pancasila diinjak-injak seperti itu, entah itu bentuk kekecewaan. Bahkan kemarin saya naik di sebuah room dikatakan bahwa saya sepakat kalau Aceh itu merdeka. Kira-kira kita melanggar Sumpah Pemuda nggak? Buktinya Timor Leste masuk nggak bagian dari Sumpah Pemuda? Saya rasa Timor Leste nggak masuk dalam bagian sumpah dari Sumpah Pemuda. Tetapi kalau Sumatera dan Aceh itu masuk di dalam Sumpah Pemuda. Ya, apakah betul? Tanda tanya. Bapak Ibu. Yang berikutnya nabi dan imam palsu yang mengajar dan berbuat demi keuntungan pribadi. Banyak nggak di bangsa kita? Banyak. Ya, pesantren-pesantren yang ngaku-ngaku tokoh agama, ya, mempertiduri istrinya tetangga. 50 anak santri diperkaos. 25 anak didik disodomi. Nih, jadi imamnya palsu. Pendetanya palsu, habibnya palsu, ustadznya palsu, nabinya palsu. Kayak gini nih. Kondisinya sama persis kayak Israel nih. Ya. Terus apa yang terjadi? Pendidikan. 4 kali 3 nggak tahu. Anak SMP ditanya 5 lusin itu berapa? Nggak tahu. Lusin itu apa sih? Juga nggak tahu. Kenapa kok semakin merosot pendidikan kita?
Kalau ndak ada Bapak Deddy Mulyadi, kita ndak akan pernah tahu anak SMP kita seperti apa, anak SMA kita ndak seperti apa, ndak pernah tahu. Kalau tidak ada muncul di media sosial, pendidikan kita jeblok. Yang di kampung-kampung, yang di desa-desa. Ya 4 kali 3 nggak tahu. 1 tahun 12 bulan. 2 tahun berapa bulan nggak tahu. Ini yang namanya nabi-nabi dan imam palsu, guru-guru palsu. Mengatakan apa? Demi guru kamu harus kasih istrimu untuk bisa ditiduri. Demi guru, demi tokoh agama, pencucian rahim. Waduh, rahim dicuci kek. Kalau kamu melayani syahwatnya pemimpinmu, kamu akan mendapatkan upah surga. Makanya muncul Bapak Ibu, saya hamil karena mimpi. Bapak Ibu, mimpi adalah kunci. Ini beda, ini mimpi adalah hamil. Saya nggak berhubungan intim dengan siapapun. Didesak, ternyata 18 kali berhubungan badan sama pemimpin rohaniawannya. Ya, hamilnya karena siapa? Karena nabi-nabi dan imam-imam palsu. Emangnya anaknya nggak dihidupin itu setelah lahir? Enggak. Ya. Enggak, kalau kerennya pemimpin-pemimpin palsu, imam-imam rohaniwan palsu, membuat sebuah kamar, kuncinya pakai sidik jari, cetit. Jadi kalau wanita santri itu sudah masuk ke sana, nggak bisa ngebuka, nggak bisa kabur, orang pakai sidik jari. Kalau kamu ngelapor sama orang tuamu, ya awas kau ya. Coba Bapak Ibu. Berapa banyak nabi-nabi dan imam palsu? Kau kalau di Kristen gimana kau? Ya, kalau di Kristen gimana? Kristen mungkin tidak sampai kegiatan amoral seperti itu. Ya, memperkaos banyak anak santrinya enggak. Tetapi kadang-kadang kita memberikan pengajaran apa? Kamu mau diberkati, tabur. Kamu mau diberkati, memberi. Masalahnya apa? Uang, hanya. Setiap pergantian tahun bulan Januari, akhir kamu harus bayar buah sulung. Nah, kalau kamu mau diberkati, bayar buah sulung, hanya. Kamu punya gaji ke-13, ngapain kamu cemplungi ke gereja? Pakai istrimu, pakai anakmu, untuk hidup seneng-seneng, untuk hidup sesekali nyewa di villa, untuk liburan. Bukan satu gaji itu kau semplungin masuk ke gereja dengan alasan buah sulung. Hanya. Ya, ini ya Bapak Ibu ya. Kalau kalian punya uang lebih mau kasih buah sulung nggak apa-apa ya. Tetapi jangan korbankan anak istrimu yang mau pergi jalan-jalan untuk buah sulung. Jangan. Kan Tuhan berkata kok, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Kamu sedang tidak cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Kamu sedang dipelintir ayatnya untuk membayar buah sulung setiap pergantian tahun bayar buah sulung. Pengertiannya tidak begitu, weh. Paham ya, Bapak Ibu ya? Saya sebagai hamba Tuhan juga harus tegas, harus murni firman-Nya. Kalau saya mau dukung organisasi, saya tidak akan khotbah kayak begini. Ya, saya harus sampaikan murni. Bapak Ibu, kebutuhan jiwa daripada istri anakmu akan keuangan, itu kamu prioritaskan lebih dulu. Itu kamu cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Karena umatmu, jemaatmu itu adalah istri dan anakmu. Jujur saya katakan. Ya, jadi kalau tiap bulan disuruh kasih buah sulung, jangan kasih. Ya, jangan kasih. Bahagiakan istrimu, bahagiakan mertuamu, bahagiakan mereka, kasih makan mereka. Ada lebih, kamu kasih persembahan syukur ke gereja, tidak apa-apa. Karena di zamannya Kisah Para Rasul, tidak pakai buah sulung. Baca kitabnya, di Kisah Para Rasul, di zamannya Tuhan Yesus, itu tidak ada buah sulung-sulungan. Ya, buah sulung itu diberikan hasil tanah. Awal pertama kali kamu menanam dan menabur, maka berikan buah sulung. Tetapi buah sulung itu tidak berlaku untuk bangsa non-Yahudi. Kamu Indonesia bukan? Kalau kamu orang Israel dan Yahudi, kamu melakukan buah sulung nggak apa-apa. Tetapi kamu di luar Israel, ketentuan hukum itu tidak berlaku bagi kamu yang Indonesia untuk masalah buah sulung itu. Kamu nggak boleh diperdaya. Kalau kamu mau diberkati, ada caranya menabur dan memberi. Alkitab mengatakan lebih baik memberi daripada menerima.
Ya, apakah sifat memberi selalu materi dan uang? Tidak. Kamu memberikan hatimu buat Tuhan, itu yang utama. Kamu memberikan hatimu untuk melahirkan buah murah hati, itu yang utama. Bukan materinya yang kau kasih. Itu. Bahaya sekali kalau imam-imam, nabi-nabi, imam palsu selalu menyuarakan tentang, jemaat kasih uang lu buat gereja lu. Lu mau diberkati kagak lu? Kamu diberkati bukan kasih uang ke gereja, bukan kamu bayar perpuluhan, bukan kamu diakonia. Kamu diberkati karena kamu cinta Tuhan, karena kamu memperlakukan firman Tuhan dengan ketaatan. Disitulah hidup kamu diberkati. Ya, yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Jangan sampai kamu membayar perpuluhan supaya aku diberkati, bukan. Aku membayar perpuluhan dalam nama Yesus, sifat tamakku, cinta akan uangku dihancurkan dalam nama Yesus. Aku tidak cinta uang, aku cinta Tuhanku, aku dengar firman-Mu, aku lakukan setiap hari dalam kehidupanku sehari-hari. Itu yang Tuhan mau. Bukan masalah duitnya hanya, ciennya, uangnya hanya. Itu loh Bapak Ibu. Jangan mau diajarin dengan nabi-nabi palsu, imam palsu yang ujung-ujungnya duit aciena. Karena semua nabi selalu berbicara, kamu tobat dulu. Ya, bertobat kamu. Dengar firman Tuhan, lakukan setiap hari yang kau sayangi istri kau. Ya, jangan kau tambah duit, kau tambah istri. Tapi kau tambah duit, kau tambah sayang sama istri. Hanya itu yang namanya lakukan firman Tuhan. Itulah yang kamunya diberkati. Karena apa? Ketaatan yang kau lakukan. Jangan sampai nanti pemimpin-pemimpin gereja hanya jadi yang namanya cukong-cukong kaya karena terima uang persembahan dari kalian. Nah, ya, kalian punya kontribusi buat pemimpin rohani jatuh dalam dosa keuangan. Hanya, tak boleh kau begitu. Hanya. Itu loh Bapak Ibu. Jangan sampai Anda berkontribusi membuat pemimpin-pemimpin rohani gereja kalian jatuh karena uang kalian. Paham? Bijak-bijaklah mendengar firman Tuhan. Koreksilah semuanya dalam Alkitab. Paham ya Bapak Ibu ya? Itu nabi-nabi dan imam palsu banyak tuh. Ya, kitab Mika juga ditujukan kepada apa? Sisa umat yang setia. Kaum miskin yang percaya akan dipulihkan Allah. Ya, pasti dipulihkan Allah. Kitab Mika pasal 1-3 itu berbicara apa? Penghakiman atas dosa. 3 pasal pertama berisi penghakiman keras atas penyembah berhala, okultisme. Ya, cari duit, cari cuan. Supaya usaha kaya, panggil toko feng shui. Koko muat rumah saya penuh dengan aura-aura positif. Ada energi-energi alam yang masuk hayang. Gitu. Energi apa sih? Kalau hatimu gembira, hatimu suka, kamu membawakan energi yang positif dalam rumahmu. Sirkulasi udara itu dibuat biasa saja sesuai dengan ini. Jangan percaya yang namanya feng shui ya. Pokoknya cari aja timur, utara, ada ventilasi, digambar, dikemas bagus. Udara, sirkulasi udara masuk, selesai. Ya, kalau pintu gak boleh ngadap utara hanya. Nggak apa-apa kalau ngadap utara, yang penting ventilasinya bagus. Nggak masalah. Itu loh Bapak Ibu. Ya, 3 pasal pertama berisi penghakiman beras apa? Penyembahan berhala. Setelah penyembahan berhala, penindasan sosial. Yang berikutnya apa? Korupsi para pemimpin. Korupsi para pemimpin. Hancur. Ya. Pasal pertama Tuhan turun menghakimi, Samaria hancur karena penyembah berhala. Ya, pasal 2 celaan keras atas perampasan tanah dan penindasan kaum lemah. Tuh Bapak Ibu. Pasal 3 penghukuman atas pemimpin nabi palsu dan imam-imam yang korup. Ya, berapa banyak Bapak Ibu imam-imam di Konoha ini terima duit dari uang hasil pajak rakyat. Bangun bait inilah, bangun tempat ibadah pakai duitnya rakyat. Nah, hanya untuk apa? Yang mayoritas.
Yang minoritas dibayarin enggak? Oh enggak. Boro-boro gereja pakai APBD. Ya, pesantren yang di Jawa pakai APBD memperbaikinya. Gereja nggak pakai APBD, usaha sendiri. Adakah keadilan di sana? Nggak ada. Itu. Sudah penghakiman atas pemimpin nabi palsu dan imam yang korup. Bapak Ibu. Tuh. Yang keempat, klimaks dan penghakiman akibat dosa kepemimpinan, hukuman tidak terhindarkan. Pemimpin-pemimpin yang suka okultisme itu pasti suka kawin cerai. Suka bersinah, suka ganti-ganti perempuan. Hukuman itu tidak terhindarkan, Bapak Ibu. Ya, paham ya Bapak Ibu ya? Oke. Ya, di pasal yang keempat sampai kelima, harapan dan pemulihan. Setelah penghakiman, Mika menubuatkan pemulihan yang luar biasa dan kedatangan pemimpin yang dijanjikan dari Bethlehem. Siapakah itu? Yesus Kristus. Pedang menjadi mata baja, tombak menjadi pisau pemangkas. Mika 4 ayat 3. Pemimpin yang dijanjikan itu adalah Mesias. Ya, jadi Bapak Ibu, faktor pemimpin itu cukup apa ya? Cukup vital lah. Cukup vital. Ya, sampai pemimpin-pemimpin kita ini karena okultisme semua, aduh, rakyatnya hancur lah saya kasih tahu. Ya, apapun itu. Karena kita pasti akan jadi tumbal kok. Pastor bahas Injil Pesita Aramaik. Pesita sama Aramaik. Sebentar ya. Saya cari dulu pengertian Pesita Aramaik itu maksudnya apa itu. Apakah bahasa Alkitab dari Aramaik? Saya tidak paham itu. Ya. Pasal 4, Sion ditinggikan. Semua bangsa datang untuk belajar jalan Tuhan. Semua bangsa. Dari mana? Dari Sion, dari Israel. Kamu tidak akan pernah tahu tentang Tuhan yang benar kalau dari Arab. Kamu akan tahu Tuhan yang benar itu dari mana? Dari Sion. Dari Yerusalem, dari umat Tuhan. Ya, di pasal yang keempat, Sion itu akan ditinggikan, Yerusalem itu akan dipulihkan, dan semua bangsa datang untuk belajar tentang jalan Tuhan. Makanya Bapak Ibu, di Kisah Para Rasul di Yerusalem, mereka menggunakan nama jalan Tuhan. Sampai di Antioquia itu terbentuklah nama Kristen. Paham ya Bapak Ibu ya? Tetapi di Yerusalem mereka tidak menggunakan nama Kristen, mereka tidak menggunakan nama Katolik, mereka menggunakan nama jalan Tuhan. Pasal 4 itu juga berbicara tentang damai sejahtera, visi dunia tanpa perang, pedang menjadi baja. Pasal yang kelima, nubuatan tentang apa? Mesianik. Pemimpin yang dijanjikan akan lahir dari Bethlehem, Efrata. Itulah Yesus Kristus Tuhan. Semua nabi selalu merujuk kepada pribadi yang namanya Yesus. Semua nabi tidak ada merujuk untuk nabi yang ngaku-ngaku paling terakhir. Tidak ada. Ya, Alkitab tidak pernah menjelaskan tentang yang namanya Muhammad. Ya, kata ada Ahmad di kitab Kidung Agung dan kata Ahmad yang ada di dalam Roh Kudus itu terjemahan. Ya, terjemahan tidak dipakai untuk menjadi sosok tertentu. Gitu loh. Ya, contoh bahasanya gini. Sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang important. Ya, tiba-tiba ada orang yang namanya importantines. Nah, itu Alkitab menjelaskan ada pribadi yang namanya importantines. Ya, itu nabi. Padahal konteks kalimatnya itu menunjukkan sesuatu yang penting. Karena ada kata important, ada ditambahkan importantness, ya, itu jadi nabi. Kan tidak masuk akal, Bapak Ibu. Inilah yang dilakukan sama apologet-apologet dari sebelah. Ya, ada kata Muhammad di kitab Kidung Agung, nggak ada. Gitu. Ada nama Ahmad di Injil, nggak ada. Sama kayak important sama importantness. Ada orang yang namanya importantness, ada terjemahan bahasa Inggris important, nah itu jadi nabi. Kan nggak masuk akal Bapak Ibu.
Ya, itu yang terjadi, Bapak Ibu. Semua nabi merujuk ke pribadi bernama Yesus, tidak pernah merujuk kepada nabi yang paling terakhir. Makanya saya berani katakan, kerajaan surga tidak pernah mengakui Nabi Muhammad sebagai nabi yang diutus oleh Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Itu tidak pernah. Sampai kapanpun tidak pernah. Saya pertanggungjawabkan ini di hadapan Allah Abraham, Ishak, dan Yakub sesuai dengan firman-Nya. Karena semua tentang penggenapan itu nubuatannya untuk mesianik, untuk Mesias. Pemimpin yang dijanjikan akan dilahirkan dari Bethlehem Efrata. Jelas ada Bethlehem Efrata. Ya, sedangkan di dalam kitab Taurat tidak pernah dijelaskan akan ada nabi terakhir yang muncul dari Timur Tengah. Ya, prosesnya masuk dalam gua, keluar gua jadi nabi. Itu tidak pernah ada. Kalau ini jelas, pemimpin yang dijanjikan akan lahir dari Bethlehem Efrata, dijelaskan posisinya di Bethlehem. Nabi terakhir tidak ada dijelaskan posisinya di mana. Entah itu di Bethlehem, entah itu di mana, tidak ada. Ya, Mika pasal 5 ayat yang kedua, dari Bethlehem Efrata akan tampil yang memerintah Israel. Itulah Mesias. Jelas. Ya, kalau Bapak Ibu pelajari sepanjang sejarah para nabi, tidak ada satupun yang nabi bernubuat akan munculnya nabi dari luar Israel, akan muncul nabi penutup para nabi, itu tidak pernah ada. Sampai kapanpun. Ya, paham ya Bapak Ibu ya? Pasal yang ke-6 sampai yang ke-7, tuntutan dan pengharapan. Tuhan berperkara dengan Israel apa yang kutuntut daripadamu. Kenapa Tuhan tidak berperkara dengan Arab? Karena Arab bukan bangsa pilihannya. Tuhan akan berperkara dengan Israel apa yang kutuntut daripadamu. Kenapa kok bisa dituntut? Ada perjanjiannya. Ratapan dan kerusakan moral tidak ada yang dapat dipercaya. Bapak Ibu saya kasih tahu ya, orang yang moralnya rusak, ya itu sulit untuk dipercaya. Laki-laki yang suka tidur perempuan kanan kiri, muka belakang, itu sulit untuk kau dipercaya kata-katanya. Kenapa? Moralnya udah rusak. Ya, pengakuan iman, siapakah Allah seperti engkau, Mika 7 ayat 18. Ini yang dikatakan kitab Mika. Ayat emas dari kitab Mika ini adalah Mika pasal 6 ayat 8. Berlakulah adil, hai para pemimpin. Kita Bapak Ibu, kita harus doa untuk pemimpin kita harus berlaku adil. Mencintai kesetiaan dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Baik pemimpin bangsa maupun pemimpin rohaniawan. Karena kitab Mika ini ditujukan untuk pemimpin sebuah bangsa dan juga pemimpin yang sedang ditugaskan tentang kerohaniawan. Makanya bolak-balik selalu saya katakan Bapak Ibu, tolong doakan kami supaya kami ini bisa rendah hati di hadapan Allah. Kami butuh doa-doa kalian. Kami tidak bisa sendiri. Saya tidak bisa sendiri dalam hal pelayanan ini. Kalian, doa-doa kalian itulah yang membuat kalian diberkati. Ya, kalian punya kontribusi supaya banyak hamba Tuhan di dalam doa-doa kalian sudah tidak jatuh dalam dosa. Makanya kalian bukan jemaat awam biasa. Kalian jemaat awam yang luar biasa. Kenapa? Karena kalian mendoakan pemimpin-pemimpin rohani kalian. Kalian doakan pemimpin-pemimpin bangsa kalian. Kalau kalian mau pemimpin rohani kalian tidak jatuh di dalam batu sandungan, doakan dong. Jangan cuma kritisi saja dong. Perutnya gemuk, makan buang perpuluhan. Ya, pemimpinnya kurus, kurang berkat dari Tuhan. Tuhan tidak perhatikan dia. Serba salah lah kita. Gitu. Bajunya bagus sedikit, wah, dia menghambur-hamburkan uang perpuluhan jemaat. Padahal mereknya dikasih orang. Gitu. Kalau ini saya beli dari TikTok. Ya, Indonesia aku nih beli. Merahnya nih beli. Ya, Mika pasal 6 ayat yang ke-8 itu ayat emasnya dari kitab Mika. Berlaku adil. Mencintai kesetiaan. Ya,
Kok apakah AWK adil? Jawabannya tidak. Ya, karena dia banyak menyerang daripada ya wanita yang dari Lombok ini, tetapi dituduh sebagai orang Jawa. Ya. Ya, berlaku adil, mencintai kesetiaan dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Adil, rendah hati, ya, setia di hadapan Tuhan Allahmu. Itu yang Tuhan mau. Ayat ini merangkum 3 tuntutan Allah, keadilan, kasih setia, dan kerendahan hati. Keadilan ditaruh di nomor 1. Kenapa? Karena ini untuk para pemimpin. Ngelas dada kan kita. Betul enggak Bapak Ibu? Banyak berdoa deh, supaya bangsa kita itu punya pemimpin yang gak pesugihan deh. Bapak Ibu. Ya. Kita yang lanjutnya, yang poin ini. Tokoh-tokoh penting di dalam kitab Mika ini adalah berbagai tokoh dalam kitab Mika memainkan peran penting dalam drama kenabian ini. Dari sang nabi hingga raja dan pemimpin korup, hingga sisa umat yang setia. Yang satu adalah Mika itu sendiri sebagai penulis kitab Mika. Ya, dia pembela keadilan dari kalangan rakyat biasa. Yang kedua Raja Hizkia merespon nubuat Mika dengan pertobatan nasional. Ya, yang ketiga para pemimpin dan hakim digambarkan sebagai pemangsa rakyat. Nah, para pemimpin dan hakim digambarkan sebagai pemangsa rakyat, minta sogokan. Ih, ngeri loh Bapak Ibu. Ya, saya tuh nggak habis pikir Bapak Ibu. Seorang yang menggerebek korupsi, ya kejaksaan, saat digerebek sama Polri, korupsinya juga nggak kalah besarnya. Ya. Istrinya cakep, artis, Selin. Ya, duitnya dikumpulkan di brankas, di balik tembok. Uang semua. Ada emas batangan. Para pemimpin dan hakim itu digambarkan sebagai pemangsa rakyat. Ini gimana ini? Pajaknya juga dikebut. Dicek secara detail, pokoknya rakyat nggak boleh manipulasi pajak. Padahal yang memanipulasi pajak itu mulai dari atas sono. Pegawai pajak aja bisa yang kaya dalam waktu dekat. Mainin pajak. Kayak mana? Ya. Yang berikutnya ada nabi palsu. Bernubuat demi uang, bukan dari Allah. Kita kadang-kadang bukan menjadi hamba Tuhan, tetapi jadi hamba seperti orang kata motivator. Kalau undang saya harus 5 juta, hotelnya bintang mewah, dan sebagainya. Kita ngundang hamba Tuhan tuh kayak ngundang motivator jadinya. Ini loh Bapak Ibu, kita ini semua harus bertobat lah. Mulai daripada pemimpinnya, mulai dari hakimnya, tokoh-tokoh rohaniawan, pendeta-pendeta, pastor-pastor, ustadz-ustadz, kiai-kiai. Tobat semualah kita ini. Harus ada hari tobat massal lah kita ini. Bapak Ibu. Yang berikutnya ada sisa umat Tuhan, derenan. Kaum yang diselamatkan dan dipulihkan oleh Allah. Aduh, kita ini harus banyak doa loh Bapak Ibu. Ya, salah satu rusaknya bangsa kita dari apa? Banyaknya pesugihan daripada anggota pemimpin-pemimpin kita. Ya, bagaimana aplikasinya di zaman modern Bapak Ibu? Pesan Mika ini melampaui zaman. Seruannya untuk keadilan, integritas, dan ibadah yang tulus tetap relevan dan menantang gereja serta masyarakat masa kini. Yang pertama, keadilan sosial. Gereja dipanggil untuk membela kaum lemah dan terpinggirkan. Yang kedua, integritas kepemimpinan. Makanya Bapak Ibu, banyak sekali gereja-gereja sekarang banyak berbicara tentang integritas kepemimpinan sama dengan paradigma kerajaan Allah. The kingdom paradigm. Ya, kingdom paradigma. Paradigma kerajaan surga itu harus ditaruh di sini.
Integritas kepemimpinan sama paradigma kerajaan Allah itu sedang banyak disosialkan untuk pemimpin-pemimpin baru di gereja. Ini lagi banyak dilakukan, Bapak Ibu. Yang ketiga, melawan korupsi. Gereja dituntut sebagai model bagaimana mereka tidak menyalahgunakan keuangan gereja. Makanya dikasih kepada orang-orang yang tegas, yang keras di dalam bidang bendahara ini. Ya, melawan korupsi. Pesan Mika relevan di tengah budaya penyalahgunaan kekuasaan. Ibadah yang autentik, ibadah tanpa keadilan adalah kemunafikan. Mika pasal 6 ayat 6 sampai 8. Apa ibadahnya para pejabat-pejabat kayak saya kita ini? Acara ibadah besar datang. Pakai semua atribut keagamaan. Tetapi adil nggak? Enggak. Itu munafik semua. Ya. Datang ke sebuah tempat ibadah, dia ngomong apa? Kristen juga sama. Kalau Kristen bisa membunuh umat Islam, itu syahid. Ya ampun Tuhanku. Yang dibahas bukan bagaimana supaya jemaat itu punya moral yang baik. Bagaimana jemaat itu dilatih untuk jujur, tulus, dan tidak korupsi. Malah yang disampaikan informasi apa? Kalau orang Kristen membunuh orang Islam, ya itu mati syahid bagi mereka. Nggak ada ayatnya kayak begitu di kita. Ini tokoh pemimpin loh. Ngomong di publik seperti itu. Dan tiba-tiba menguap aja itu. Nggak ada proses penghukumannya. Adakah keadilan? Nggak ada. Dosa di masa lalunya yang membakar 10 gereja. Nggak ada saya diperiksa. Di zaman itu nggak dimandang periksa. Karena kamu yang punya kekuasaan. Adakah keadilan? Nggak ada. Kenapa? Salah satu pemimpin kita banyak yang melakukan klenik-klenik. Minta pesugihan. Penyembahan berhala itu dalam bentuk melakukan pesugihan. Ya, ngomongnya musyrik, tapi melakukan musyrik itu. Demi apa? Jabatan. Siapa yang tahu? Orang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Tetapi kalau kalian ke Gunung Kemuskus, kalau kamu ke Gunung Kawi, yang ditanyakan pejabat ada di sini. Banyak pejabat ke sini. Banyak pejabat ke sini. Artis saja juga ada kok. Entah benar, entah tidak. Kalau pemimpin-pemimpin kita banyak pesugihan di Gunung Kawi dan sebagainya, rakyat tak mungkin bisa adil. Ya, tak mungkin. Ya. Yang berikutnya adalah pengharapan tentang eskatologis. Di tengah Kristus, percaya pada pemulihan akhir dari Allah. Bapak Ibu, kita mengalami krisis apa dalam hidupmu saat ini? Tapi janji pemulihan akhir itu dari Allah itu pasti ada. Siapapun kalian. Pemulihan akhir dari Allah pasti ada. Pasti ada. Apapun kalian Bapak Ibu, pemulihan itu ada. Kesimpulannya adalah Kitab Mika adalah panggilan untuk kembali kepada nilai dasar kepemimpinan. Dari apa? Keadilan, kasih, dan kerendahan hati. Keadilan, kasih, dan kerendahan hati ini untuk pemimpin yang ada di pemerintahan, ini untuk pemimpin yang ada di dunia rohaniawan. Harus punya keadilan, harus punya kasih, harus punya kerendahan hati. Jangan berat sebelah, jangan cuma cari orang kaya. Orang kaya. Yang berikutnya adalah nubuatan mesianik, Mika 5 ayat yang kedua, digenapi dalam kelahiran Yesus di Bethlehem. Mika mengundang setiap pembaca untuk punya integritas di hadapan Allah dan sesama. Berlaku adil, mencintai kesetiaan, hidup dalam kerendahan hati di hadapan Allah, itu yang utama. Ya, integritas kita bagaimana? Ya, makanya saya suka Bapak Ibu. Ada rekan pelayanan saya membuat kantornya dengan nama Integrity. Ya, berintegritas. Wow. Bagaimana dengan hidup kita saat ini Bapak Ibu? Ya, saya undang moderator saya Bapak Ibu. Saya putarkan sebuah lagu. Lagu ini saya punya tujuan supaya kita itu mencintai bangsa kita Bapak Ibu. Sekalipun kondisinya agak-agak enggak enak lah. Ya, mari Bapak Ibu kita nikmati lagu ini. Oh, mana dia ya? Oke.
Kita nikmati lagu ini. Mari kita berdoa untuk bangsa ini. Saya undang moderator saya. Ini kepencet atau gimana ya? Bapak Ibu, mari kita berdoa yuk buat bangsa ya. Di dekat, taruh di sini aja ke bawah naon. Permata khatulistiwa, sungguh biru langit dan lautnya, indah menawan lembayung senja, menenteramkan hati. Negeri yang subur dan hijau, bagai jamrut di antara samudra, simfoni alam permai indah berseri, mengalun bak melodi indah di hati. Indonesia selalu di hatiku, limpahkan rahmat-Mu Tuhan, jadikanlah kesayangan hati-Mu Indonesia di hatiku. Negeri yang subur dan hijau, bagai jamrut di antara samudra, simfoni alam permai indah berseri, mengalun bak melodi indah di hati. Di hatiku, limpahkan rahmat-Mu Tuhan, jadikanlah kesayangan hati-Mu Indonesia di hatiku. Berikanlah kesayangan hati-Mu Indonesia di hatiku. Indonesia selalu di hatiku, limpahkan rahmat-Mu Tuhan, jadikanlah kesayangan hati-Mu Indonesia
Indonesia di hati kita. Bapak Ibu, saya mau undang 2-3 orang. Siapa di antara kalian mau doa buat bangsa dan negara kita? Boleh naik? Ya, sudah ada moderator saya 1, ada 3 orang lagi yang dari manapun. Saya berharap ada teman Katolik 1, ada teman dari Protestan 1, terus ada teman-teman kita dari Advent 1. Ada enggak ya? Kita mau bersatu loh. Saya berharap ada teman Katolik yang mau naik ya. Tujuannya untuk apa? Untuk berdoa untuk bangsa negara kita sama-sama. Terutama tentang apa? Kepemimpinan. Ya, supaya adil, punya belas kasihan, sama rendah hati. Ya, silakan, adakah? Oh iya, Bunda Fanya. Ada lagi? Kalau Bunda Elis kan moderator saya. Ada nggak teman-teman Katolik yang mau bantu kita doa? Kalian mau pakai atas nama Bapa ya nggak apa-apa. Karena kita bersatu dalam Kristus saat ini. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Itu nggak apa-apa. Ya, Bunda Fanya Katolik kah? Atau Kristen? Kristen. Oh, Kristen, iya. Bunda Fanya sabar ya, tahan ya. Terima kasih Bunda Fanya. Ada teman-teman Katolik yang mau naik? Saya undang teman-teman Katolik. Kita mau doa bareng untuk bangsa dan negara kita. Adakah? Atau ada yang masih muda yang belum nikah, ada nggak? Ya, yang belum menikah masih jadi perwakilan dari pemuda dan remaja. Adakah? Yang pemuda sama remaja? Ada? Atau kalau enggak yang senior? Yang usianya 60 tahun ke atas sampai 30, ada nggak? Jangan sampai yang senior saya kasih ke Bunda Elis ya. Jangan Pastor. Ayo silakan Bapak Ibu, ayo kita sama-sama berdoa, jangan malu-malu. Kita kan mau berdoa sama Bapak kita. Ayo silakan Bapak Ibu. Ayo, Kesempatan yang indah tidak akan terulang kembali. Ayo kita sama-sama berdoa. Ayo silakan. Berapa lagi Bapak Ibu. Pastor? Ayo silakan Ya. dua orang lagi, ayo. Ya, Ayo. 2 orang lagi. Ibu-ibu Kalau bisa, ini kayaknya yang banyak. ya, bunda-bunda boleh, yang dari Katolik juga boleh. Ya, malah saya berharap ada yang Katolik 1 nih. Maksudnya saya naikkan Katolik ini bukan apa-apa, tapi mau menunjukkan bahwa kita tuh mau bersatu gitu ya. Bukan kita mau ngajak orang Katolik pindah ke Kristen Protestan, nggak ada guna yang gitu-gitu. Ya, pindahkan posisi hati dari nggak berkenan jadi berkenan, itu aja lebih enak. Gitu. Ada nggak teman Katolik? Kalau nggak remaja deh, remaja pemuda, atau bunda-bunda yang mohon maaf ya, yang sudah cukup senior, yang sekitar 60 tahun ke atas, adakah? Gitu. 80 ada kok, wah lebih bagus lagi tuh. Asal jangan 90 atau 1 abad 100 itu, wah berat nanti doanya. Ngos-ngosan nanti. Ada nggak? Oke, nggak ada. 81, nah oke. 81 tahun silakan, Bunda Angesti. Bunda Angesti bisa bantu naik kah? Senior kami yang kami hormati, saya berikan karpet merah. Ya, karpet merah saja, bukan karpet pelangi ya, nanti salah. Karpet merah untuk Bunda Angesti bisa naik. Bunda, bisa nggak ya? Saya kirim undangan ya. Bunda tinggal terima aja ya. Sebentar ya. Saya kirim undangannya. Mana sih? Saya kirim undangan. Nah, itu Bunda tinggal dipencet oke aja, nanti langsung naik. Ya, saya panggilnya apa ya? Opung atau Oma ya? Oma Pastor. Oma. Saya bingung istilah. Aduh. Ayo, kaum pria deh 1 ya. Iya. Kaum pria ada nggak? Waduh, ini kalau ada Taurus nih, keren juga nih banteng nih. Tapi jangan PDI ya. Aduh, adakah pria boleh ada pria sejati, ada nggak pria sejati? Waduh, kalau diajak berdoa kulit kali loh. Ya, nggak di mana-mana Pastor. Jangan ada yang pingsan ya. Ya. Oke. Ya oke lah, kalau nggak ada kita orang 3 aja ya nggak apa-apa ya. Tapi kita bersatu dalam hati ya, bersatu dalam doa ya. Haleluya. Ya, saya mulai dari Bunda Fanya. Oh ini ada nih. Ini akhirnya. Oma, shalom Oma. Dibuka mute-nya Oma.
Udah itu. Oh, sudah. Shalom, shalom Oma. Oma. Shalom Oma. Ini yang pencet Oma atau cucunya ya? Takutnya cucunya yang pencet, omanya di sana. Aduh. Shalom Oma. Iya, oke, enggak apa-apa lah. Parkir, boleh lah, parkir lah. Tapi bukan parkir air di sini ya, Oma ya. Boleh, boleh, Oma. Oke, kita mulai dari Bunda Fanya ya. Oke, Bunda Fanya. Oke. Duh. Mikrofonnya saya buka, Bunda. Bunda Fanya. Oke. Sudah ya, sudah kebuka ya. Oke. Bunda Fanya, silakan Bunda. Kita doa buat bangsa negara. Apa saja yang ada di dalam hatinya Bunda untuk bangsa ini. Ya. Oh. Oma udah muncul kah? Oh, belum. Ya, silakan Bunda Fanya, silakan. Itu nggak di mute, Pastor. Oma itu, Pastor. Iya, nggak usah, nggak apa-apa. Nanti kan siapa tahu nanti ada suaranya. Silakan Bunda Fanya, silakan. Mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa ya. Silakan. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, bersyukur, terima kasih kepadamu Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk hari ini di mana Indonesia boleh merayakan ulang tahunnya yang ke-81. Sekalipun banyak hal yang digumuli karena keberadaan negara ini Tuhan, tapi kami percaya Engkau Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Adil, senantiasa menolong dan memberkati kami semua Tuhan. Tidak ada denominasi apapun di dunia ini selain kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang menyelamatkan kami. Dan kami berdoa kepadamu Tuhan untuk segala apapun yang dialami oleh bangsa kami. Memohon pertolongan-Mu untuk pemerintah kami, untuk supaya memiliki kasih yang tulus, rendah hati, dan mau adil dan bijaksana di dalam memimpin bangsa dan negara kami Tuhan. Ampuni setiap salah dan dosa-dosa kami yang senantiasa melanggar kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya ini yang menjadi permohonan dan doa secara pribadi, bahkan orang-orang yang percaya kepadamu Tuhan. Kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bunda Fanya, terima kasih. Oma Angel ya. Oma Angel bisakah? Oma. Oke, belum bisa. Silakan Bunda Elis, kita doakan. Setelah itu nanti saya doa, bisa kita tutup sekalian. Silakan Bunda Elis. Baik, terima kasih Pastor. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih, kita bersatu di dalam doa. Penuh dengan kerendahan hati, kami pada saat pagi menjelang siang ini Tuhan menghadap takhta hadirat-Mu, mengucap syukur buat kasih anugerah, kemurahan, berkat Tuhan yang Tuhan masih curah dan limpahkan di dalam hidup dan kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami boleh bersyukur dan berterima kasih atas anugerah dan penyertaan Tuhan bagi bangsa kami, bangsa Indonesia. Kalau pada hari ini Tuhan, tepatnya hari Senin ini kami memperingati ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Terima kasih Bapa. Kalau kami, negara kami ini boleh berjalan hingga saat ini Tuhan, itu tidak terlepas dari pertolongan, penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur kalau kebinekaan itu ada di negara kami ini. Berbagai suku, bahasa, budaya, Engkau persatukan di negara kami ini. Kerinduan kami Bapa yang baik, senantiasa roh pemersatu itu ada di hati, jiwa, dan pikiran kami. Dan terlebih di hati, jiwa, pikiran para pemimpin kami, dari Presiden, Wakil Presiden, jajaran para menteri, kabinet, dan seluruh aparat Tuhan, dari pusat hingga pelosok daerah. Biar Tuhan mereka memegang tanggung jawab dengan takut akan Tuhan, sehingga mereka melaksanakan tugas pelayanan mereka dengan seadil-adilnya, sehingga kami bangsa Indonesia ini jauh dari segala perpecahan. Dan kerinduan kami Bapa yang baik, setiap pemimpin kami Tuhan, Engkau jauhkan dari roh korupsi Tuhan, dari kekerasan, dari okultisme, dan biarlah negara kami ini Tuhan terlepas juga dari kebencian, dari kekerasan. Dan kerinduan kami juga Bapa yang baik, kalau pada
beberapa hari ini Tuhan boleh ada terjadi bencana bagi saudara-saudara kami yang ada di NTT. Kami rindu Bapa yang baik, Engkau jauhkan bangsa dan negara kami ini dari segala bencana, ancaman, intimidasi apapun Tuhan. Biarlah Engkau satukan kami rakyat Indonesia untuk boleh saling menghormati, saling mengasihi, hidup damai sejahtera di negara kami ini. Dan kami berdoa Bapa yang baik bagi generasi kami, generasi muda Indonesia. Bentuklah anak-anak kami ini Bapa menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, berintegrasi Tuhan. Dengan pendidikan mereka boleh bertanggung jawab Bapa yang baik. Terlebih memiliki hati yang takut akan Tuhan untuk boleh membangun bangsa kami ini menjadi bangsa yang boleh lebih maju lagi. Kerinduan kami Bapa untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan yang percaya kepadamu, yang memiliki talenta, Engkau memakai mereka di bangsa dan negara kami ini Bapa yang baik. Karena kami percaya ketika anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan boleh ambil bagian kepemimpinan di negara kami ini, maka negara kami ini akan berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga percaya buat segala program dari pemerintah kami ini Tuhan. Biarlah Bapa yang baik, Engkau yang mendahulinya, Engkau yang memberikan hikmat bagi mereka, supaya mereka mendahulukan kepentingan rakyat daripada kepentingan pribadi. Terpujilah nama-Mu Bapa yang kudus. Saat ini juga kesempatan yang indah bagi kami. Kami mohon ampun Bapa buat segala dosa pelanggaran yang kami lakukan dan kerjakan, baik dengan sengaja maupun tidak, supaya kami layak untuk meminta dan menerima setiap berkat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pastor. Terima kasih. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu Tuhan. Kami berdoa kami punya pemimpin yang baru, berintegritas, keadilan sosial, dan tidak hasil daripada klinik-klinik atau pesugihan Tuhan. Itu yang kami doakan untuk bangsa kami dan tahun 2029. Kami berdoa, kami meminta pemimpin yang rendah hati. Kami minta pemimpin yang kasih setia. Kami minta pemimpin yang berintegritas. Kami minta pemimpin yang bebas daripada klinik-klinik apapun atau hasil pesugihan apapun Tuhan. Supaya bangsa kami bisa adil dan bangkitkan pemimpin-pemimpin yang baik. Putra-putra daerah, setiap daerah bangkitkan di dalam nama Tuhan Yesus. Ini yang menjadi doa kami Tuhan Yesus. Ini menjadi doa kami dan seruan kami. Ampuni Aceh Tuhan yang sudah menginjak-injak daripada lambang kami Garuda Pancasila. Ampuni mereka. Ampuni mereka banyaknya kekecewaan, banyaknya kekerasan, banyaknya ketidakadilan yang sering terjadi. Tetapi kami berdoa di dalam nama Yesus, belas kasihan-Mu atas Indonesia. Dan kami mau perkatakan Tuhan Yesus, demi nama-Mu yang hidup, Indonesia tidak akan bubar. 2030 yang sering dikatakan Indonesia bubar, tidak akan bubar. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami minta Tuhan dari Sabang sampai Merauke, kami tetap dipersatukan dengan sumpah pemuda, berbangsa satu bangsa Indonesia, bertanah air satu tanah Indonesia, dan berbahasa satu bahasa Indonesia. Tolong bangsa kami dalam nama Yesus. Amin. Opa mau doa? Silakan Opa. Opa? Oke. Bapak Ibu, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Allah Abraham, Ishak dan Yakub memberkatimu dan melindungimu, menyinarimu dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia, menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Opa, Oma, Bunda Fanya, Bunda Elis, Sesieni, Sesieni. Terima kasih Pastor. Terima kasih ya Bapak Ibu Saudara yang kekasih yang sudah bergabung hari ini. Terima kasih buat supportnya bagi Pastor. Tetap kami mohon
bahwa dalam doa ya, sisipkan selalu di doa-doa pribadi kita nama Pastor Kung Yin ya, supaya dipakai Tuhan lebih luar biasa lagi untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan dan dipakai Tuhan sebagai role modelnya Kristus ya, agar nama Tuhan semakin ditinggikan, dimasyurkan dan dimuliakan. Terima kasih, selamat beraktivitas. Terima kasih Pastor ya, Tuhan berkati Pastor, pelayanan Pastor online maupun offline ya. Tuhan mencukupkan segala apa yang menjadi keperluan kebutuhan Pastor. Sehat selalu, semangat selalu. Selamat beraktivitas buat kita semua. Merdeka! 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 3 kali Pastor. Merdeka, merdeka, merdeka. Yes, yes, yes. Gitu ya. Haleluya. Terima kasih. Ayo kita ikut lomba Pastor. Lombanya udah kemarin. Oh iya. Pamit ya Pastor ya, Bapak Ibu semua. Sampai ketemu hari Rabu ya. God bless.